Kadang, sejarah itu tidak selalu bercerita tentang siapa yang paling kuat, tapi tentang siapa yang mampu bertahan di antara dua kekuatan besar. Di masa Perang Dingin, dunia seolah hanya punya dua warna, warna merah dan biru. Dan di antara keduanya muncul warna ketiga, samar-samar atau abu-abu, namun penuh siasat. Dan dari sanalah lahir sesuatu yang kita kenal sebagai gerakan non-blok. Banyak orang berpikir non-blok itu berarti netral, tidak berpihak. Tapi sebenarnya sejak awal berdirinya, gerakan non-blok itu tidak pernah dimaksudkan sebagai gerakan netralisme. Ia adalah langkah taktis sebuah strategi politik dalam permainan besar pokor geopolitik untuk memanfaatkan persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet demi kepentingan nasional masing-masing negara. Bayangkan situasinya. Dunia baru saja lepas dari Perang Dunia Ketiga. Banyak negara di Asia dan Afrika baru merdeka, tapi langsung dihadapkan pada tekanan dua kutub ideologi, kapitalisme di barat dan komunisme di timur. Mereka dihadapkan pada pilihan sulit, ikut salah satu blok atau berusaha berdiri sendiri. Dari dilema inilah muncul gagasan non-blok, bukan sebagai bentuk penolakan terhadap politik global, tapi sebagai cara untuk bermain di tengah-tengah badai. Negara-negara seperti Indonesia, India, Mesir, Yugoslavia, dan Ghana memutuskan mereka tidak akan menjadi pion, tetapi akan menjadi pemain. Mereka tidak ingin tunduk, tapi ingin memanfaatkan kedua belah pihak untuk memperkuat posisi mereka. Dan tokoh-tokoh seperti Soekarno, Nehru, Nasr, ya, Tito dan Kwame Nkrumah memandang dunia ini dengan cara berbeda. Bagi mereka, non-blok bukan sekedar sikap pasif, melainkan manuver politik untuk membuka ruang baru bagi bangsa-bangsa muda agar bisa bicara di meja global. Pada bulan Oktober 1961, sebuah majalah satir asal Swiss bernama Nebel Spalter menerbitkan karikatur yang menarik perhatian dunia. Dalam gambar itu, para pemimpin non-blok termasuk Presiden Soekarno digambarkan sedang mengadu domba Amerika Serikat dan Uni Soviet. Judulnya Terapi Kejutan Netral. Dan karikatur itu sinis tapi sangat tajam. Ia menggambarkan bagaimana Barat melihat non-blok itu seolah-olah gerakan ini hanyalah permainan licik dari negara-negara kecil yang mencoba menipu dua raksasa dunia. Namun, jika kita melihat dari sudut pandang sebaliknya, karikatur itu justru memperlihatkan kecerdikan politik dunia ketiga. Mereka tahu bahwa dalam dunia yang tidak adil, kadang-kadang satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan memainkan permainan orang kuat. Dan Presiden kita Soekarno sendiri sangat sadar akan hal ini. Ia tidak ingin Indonesia hanya menjadi penonton sejarah, tapi ingin ikut menulisnya. Dalam banyak pidatonya, Soekarno banyak menyebut istilah New Emerging Forces, kekuatan baru yang lahir dari bangsa-bangsa merdeka yang menolak tunduk pada logika lama dunia barat dan timur. Namun, seperti banyak mimpi besar lainnya, gerakan non-blok ini pun akhirnya menghadapi sebuah kenyataan yang begitu pahit. Perbedaan kepentingan antar negara anggota, tekanan ekonomi, dan konflik regional membuat gerakan ini perlahan kehilangan arah. Setelah masa keemasan di tahun 1960-an, non-blok ini mengalami antiklimaks. Ia tidak lagi menjadi kekuatan politik yang disegani, melainkan sebagai simbol moral mengingat bahwa dunia pernah bermimpi untuk hidup tanpa dominasi kekuatan besar. Tapi apakah itu berarti gerakan non-blok gagal? Ya, mungkin tidak. Kenapa? Karena jika kita melihat lebih dalam lagi, non-blok itu membuat pelajaran yang begitu penting bahwa politik internasional itu bukan hanya milik negara besar, bahwa negara-negara kecil pun bisa bersuara, bernegosiasi, bahkan memaksa dunia untuk mendengarkan. Dan mungkin disitulah makna sejati dari karikatur terapi kejutan netral. Itu bahwa menandakan bahwa mereka yang disebut netral itu pun bisa memberi kejutan pada dunia. Ini ketika hidup di zaman yang kembali terbelah antara kekuatan ekonomi, teknologi, dan pengaruh budaya, pertanyaan itu muncul lagi. Apakah kita akan kembali diam di pinggiran sejarah atau justru memainkan kartu kita sendiri di meja besar geopolitik dunia?